Ini syirik kecil ini Pak berbahaya, dan ini lebih bahaya daripada fitnah dajjal. Sudah pernah saya sebutkan kan. Kenapa fitnah dajjal itu? Kenapa syirik kecil ini lebih bahaya daripada fitnah dajjal? Sudah pernah saya sampaikan waktu saya pengajian di Dalu itu, di apa itu Pak? Di bandara itu ya. Perumahan apa namanya Pak? Hah? Otoritas bandara. Ah, namanya ngeri. Ya kan, otoritas bandara. Apa dulu Pak? Bapak ingat? Enggak Bapak ingat kan? Hah? Udah saya sampaikan. Antum nggak pernah datang ya waktu itu sana? Datang antum. Oh gitu. Siapa ingat? Nggak ada yang ingat ya? Ya Allah. Yakin antum? Udah saya sampaikan itu. Kenapa lebih dahsyat ya syirik kecil ini daripada dajjal? Padahal semua nabi memperingatkan tentang fitnah dajjal ini. Dan nggak ada yang bisa bunuh dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Sehebat apapun sekarang di Rusia dengan berbagai teknologinya, nggak bisa bunuh dajjal gitu. Ya, rudalnya, tanknya, senjata pemusnah masalah segala macam. Dajjal mah nggak mempan juga. Abu Faiz antum ingat enggak? Enggak ya? Kajian kita waktu di As-Sunnah dulu enggak ya? Enggak ingat lagi ya? Nah, itu dia. Masalahnya itu memang kita melupakannya. Enggak ingat Pak ya? Saya ulangi Pak ya. Jadi perbedaannya ikhwan, kenapa Dajjal itu, ria itu lebih besar fitnahnya daripada Dajjal? Satu, karena dari sisi waktunya. Karena memang Dajjal itu kan dia berapa hari Pak di dunia ini? Hah? 40 hari. Tapi satu hari itu seperti setahun. Kan begitu. Ya, hari yang kedua seperti sebulan. Hari yang ketiga seperti sepekan. Hari yang berikutnya hari-hari biasa. Pertanyaannya, dulu sahabat itu ketika dengar itu dia nanya bukan yang lain-lain. Nanyanya ya Rasulullah, kaifa nusalli? Bagaimana kami salat? Jadi langsung ke akhirat dia koneknya. Kalau antum kan gimana Ustaz belanja-belanja kita? Antum dunia terus, langsung belanja-belanja. Kemudian apa lagi coba? Gimana itu nanti kita ininya? Mereka nanyanya salat kita gimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, buat aja ukurannya gitu. Ukurannya maksudnya begini. Kalau zuhur dengan subuh itu jauh kan jaraknya ya. Subuh dengan zuhur jauh. Baru zuhur dengan asar lebih dekat. Maghrib dengan isya lebih dekat. Maksudnya kata beliau 1 kali 24 jam itu ada 5 waktu yang kita kerjakan. Meskipun mataharinya gitu-gitu aja. Enggak juga dia berubah-berubah gitu. Kok lama kali? Ya memang kayak gitu. Gitu. Orang udah tidur, bolak-balik tidur, enggak malam-malam juga. Begitu. Nanti bagaimana Pak Ustaz? Kok bisa begitu? Antum gak usah banyak cerita. Ketika Covid dulu gimana coba? Antum gak pernah bayangkan kan yang kayak gitu-gitu. Semua orang berhenti kok tiba-tiba nih. Semua orang bermasker-masker, semua orang berhenti. Udah sunyi sepi gitu. Di bandara udah gak ada orang. Betul gak antum waktu itu? Betul kan? Jam berapa udah gak ada lagi orang? Jam-jam 11 gak ada lagi orang? Bener, sempat nggak ada ya, tapi itu nggak lama ya. Ada beberapa kayaknya dahsyatnya yang sampai 2.000 kena 3.000 per hari ya kan, gitu. Itu nggak pernah kita bayangkan juga tuh kayak gitu. Subhanallah. Begitu kan. Bahkan mungkin ada di antara keluarga antum yang meninggal dunia nggak bisa seperti biasa dilaksanakan, harus dibungkus-bungkus segala macam. Nggak pernah kita bayangin kayak gitu. Sistem berubah total gitu. Itu pun nanti akan begitu ikhwan. Dan akhwat hadani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu dari sisi waktu dia panjang dia. Kalau Dajjal ini kan dia 40 hari. Kalau antum hidup antum berapa hari? Dia nggak tahu kita. Ada yang 20.000 hari, ya. 20.000 hari berapa itu berarti? 60 tahun kan? Karena kan 1.000 hari 3 tahun. Kan gitu lebih kurang. Berarti kan 20.000 hari berarti 60 tahun. Gitu. Antum ria bisa 40 tahun. Sementara Dajjal cuman 40 harinya. Karena ada orang beramal memang ria terus dia bawaannya. Dan dia menikmati ria itu. Dan dia nggak bisa kembali dari itu. Itu bahayanya ikhwan. Hati-hati. Di hadapan orang antum Masya Allah orang yang soleh. Tapi di hadapan Allah ternyata nol gitu. Ini berbahaya. Makanya pentingnya kita belajar tauhid ini. Agar benar-benar amal kita ini walaupun dikit berterima di sisi Allah. Karena Allah nggak akan terima kalau dibarengi dengan
kesyirikan atau riya dan sebagainya. Hati-hati antum. Makanya buatlah amalan, semua amalan soleh. Karena boleh jadi antum di situ ikhlasnya gitu. Karena antum sholat, karena payah antum ikhlas. Antum sedekah payah ikhlas. Antum kena ikhlas ini di mana? Dibaca Quran rupanya. Banyain. Jadi antum pandai melihat diri antum. Di mana kira-kira antum bisa berdamai untuk benar-benar ikhlas di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin di sholat antum kadang-kadang khusyuk juga payah gitu kan. Riyanya juga tinggi kali gitu kan. Payah. Di sedekah juga, aduh. Pilih satu amalan yang antum memang pionir di situ. Yang bisa memang antum ikhlaskan dari awal sampai akhir. Contoh antum umpamanya pulang ke rumah. Zikir antum, selawat antum di atas sepeda motor antum, di atas mobil antum. Hanya itulah satu-satunya keikhlasan antum kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan berterima. Sedikit tapi berkualitas lebih bagus. Daripada banyak tapi nggak ada berkualitasnya ikhwan. Makanya kita pentingnya untuk kita belajar tauhid dan jangan pernah malas antum untuk belajar tauhid. Itu pentingnya ikhwan. Untuk menjaga amalan kita ini. Karena tauhid ini pentingnya itu untuk bagaimana kita ini menyaring ya amalan-amalan yang buruk itu ya, agar kita bisa bersihkan dan totalitas kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa riya itu, syirik kecil dia memang lebih besar, lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal. Satu dari sisi waktu, yang kedua adalah dari sisi wujudnya, Pak. Wujudnya. Kalau Dajjal itu kan orangnya ada kan. Dajjal barangnya ada. Riya itu barangnya ada. Barangnya ada. Abstrak dia. Dia abstrak nggak nampak tapi ada gitu. Abstrak sementara kalau dia Dajjal konkret barangnya. Barangnya itu ada memang, makhluknya itu ada. Dajjal namanya. Dajjal itu artinya pembohong. Begitu ya. Makanya ikhwan dan akhwat hadani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Itu bahayanya riya itu. Dan dia tergolongkan ke dalam syirik kecil tadi itu. Dua faktor itu kata para ulama. Salah satunya tadi dari sisi waktu. Yang kedua dari sisi apanya? Wujudnya. Artinya barangnya itu ada gitu. Kalau riya ini kan nggak ada barangnya. Bisa jadi antum ini yang kemari-kemari ini nggak ikhlas, riya dia. Nanti nggak enak sama kawan itu. Duduk-duduk aja kita sampai isya aja kan. Gitu. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang yang sombong dalam Islam ini Pak, bukan orang yang suaranya besar, bukan. Orang sombong itu dalam syariat dua. Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghinakan manusia, itu aja. Jadi bukan orang yang mobilnya mewah itu orang sombong itu. Itu menurut antum dah. Bisa saja yang naik sepeda itu lebih sombong daripada yang naik Mercy itu. Kenapa? Karena orang yang naik Mercy ini hatinya itu rendah hati, tunduk. Sementara naik sepeda ini dia ingin sombong, ingin sebenarnya kalau dia punya mobil, dia ingin menyombongkan diri dengan harta yang dimiliki. Karena nggak punya aja dia. Tapi dia udah punya, mempersiapkan hati untuk sombong gitu. Sementara orang kaya ini bagaimana? Hatinya tunduk, hatinya ini apa? Hatinya ini tidak sombong, bahkan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.